tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di hari Ahad yang berbahagia ini kita kembali berjumpa dalam acara webinar LC yang ke-127. Alhamdulillah di hari Ahad ini memang pas waktunya untuk bersantai bersama keluarga. Namun jangan lupakan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Di antaranya pantengin terus webinar LC. Insyaallah di webinar yang ke-127 ini kita akan membahas satu tema pembahasan yang spesial, yaitu tentang larangan bertasyabuh bersama Al-Ustadz Yusuf Supriyadi SPDI. Namun sebelum kita simak bagaimana pembahasannya, jangan lupa bagi teman-teman untuk absen kehadirannya di kolom live chat dengan ketik hadir, tanda pagar nama, tanda pagar kota. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat untuk langsung kirimkan persyaratannya ke link yang sudah dikirimkan oleh admin KSI. Dan tentunya jangan lupa untuk share terus informasi webinar ini agar teman-teman mendapatkan keberkahan dan pahala yang melipat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pembahasan tentang tema larangan bertasyabuh bersama Ustadz Yusuf Supriyadi di webinar LC yang ke-127, kita simak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para pemirsa sahabat LC dimanapun antum berada, hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang salah satu larangan di dalam agama Islam yang sangat penting sekali untuk kita jauhi, karena ini berkaitan sekali nanti dengan kepribadian seorang muslim yang menjadi ciri khas seorang muslim dan akan berefek kepada akidah kaum muslimin, yaitu tentang tasyabbuh atau penyerupaan. Tasyabbuh itu penyerupaan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, maupun kepada syaitan. Ya, kepada syaitan, atau disebut setan lah ya, kita sebut setan. Tidak boleh kita seorang muslim menyerupai orang kafir, orang musyrik, maupun setan. Dilarang. Atau menyerupai hewan. Ya, tasyabbuh, ini nggak boleh. Kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang kepada kalian, ya, tidak akan senang kepadamu sampai kamu mengikuti ajaran agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Al-Baqarah 120. Nah, orang-orang kafir ini, walaupun kelihatannya mereka baik, kelihatannya ya, sikapnya toleran begitu ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati mereka. Dan isi hati mereka itu dikabarkan kepada kita di firman-Nya ini, yaitu mereka sebenarnya walaupun kelihatannya toleran kepada umat Islam, walaupun kelihatannya baik, tetapi sebenarnya mereka tidak ridho dengan keislaman kita. Mereka pengennya orang Islam itu ikut ajaran agama mereka.
milah mereka. Milah, ajaran-ajaran mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah yaitu agama Islam itulah yang benar. Ya, ini penting sekali nih. Ini kita harus yakin terhadap kandungan ayat ini, Al-Baqarah 120. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho sampai orang Islam itu ikut kepada ajaran agama mereka. Walaupun tidak sampai murtad, tetapi mereka akan berusaha supaya umat Islam ini tergiring untuk mengikuti kehidupan mereka, gaya-gaya mereka, cara hidup mereka, cara berpakaian mereka, ya, cara makan mereka. Kemudian apa lagi? Hiburan-hiburan mereka. Akhirnya umat Islam akan menjadi jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaupun umat Islam tidak sampai murtad, mereka itu ingin menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya, dari cara berpakaian yang Islami, dari cara makan yang Islami, dari cara tidur yang Islami, dari cara bersuci, dari cara bicara yang Islami, gitu. Digiring supaya umat Islam ikut kepada gaya-gaya mereka. Nah, ini penting sekali kita pahami dan kita harus waspada. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memerintahkan kepada kita untuk berbeda, ya, untuk berbeda dari Yahudi, dari Nasrani, dari musyrikin. Di antara perbedaan-perbedaan itu adalah dari tampilan fisik kita. Ya, bagi laki-laki di antaranya diperintahkan kita itu untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis. Ini untuk menyelisihi orang-orang di luar Islam. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Juzzus syawarib wa arkhul liha." Pendekkanlah kumis dan peliharalah jenggot. Ya, pendekkan kumis, pelihara jenggot. Khaliful majus, selisihilah oleh kalian orang-orang majusi. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Nah, orang-orang majusi itu mereka memanjangkan kumis dan memotong jenggot. Maka umat Islam ketika itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selisihi mereka, jangan serupa dengan mereka. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan khaliful musyrikin, selisihilah oleh kalian orang-orang musyrikin. Waffirul liha, biarkanlah jenggot tumbuh, jangan dipangkas gitu ya, jangan dihabisi, biarkan ada. Wa ahfus syawarib, dan pendekkanlah kumis. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, jelas. Jadi memelihara jenggot itu bagian daripada ibadah. Mencukur jenggot ini masuk kepada bab menyerupai orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Dan itu tidak boleh ya. Sehingga para ulama mengatakan menghabisi jenggot sampai benar-benar tidak ada sisanya, itu tidak boleh kalau memang tidak benar-benar terpaksa. Ya. Jadi paling tidak ada ciri khasnya nih, orang Islam punya ciri khas, yaitu dengan memotong kumis, memendekkan kumis, dan memanjangkan jenggot. Tujuannya tadi untuk menyelisihi, membedakan mana kita orang Islam, mana mereka orang-orang musyrikin. Kemudian juga orang-orang Islam itu dilarang untuk mengikuti hari raya dan ritual ibadah mereka. Ini tadi dari penampilan fisik. Termasuk kita juga diperintahkan ya, sebelum ke peribadahan, kita juga diperintahkan untuk memotong kuku. Memotong kuku. Kenapa? Kalau kukunya panjang, itu menyerupai setan. Dalam hadis dikatakan, setan itu kukunya panjang-panjang. Jadi orang Islam nggak boleh menyerupai setan, kukunya harus dipotong pendek. Ya begitu.
Selanjutnya, umat Islam juga dilarang untuk mengikuti hari raya dan ritual ibadah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata di dalam sebuah hadis yang sahih ya, li ahlil jahiliyah yaumani fi kulli sanah. Orang-orang jahiliyah di Madinah ketika itu ya, memiliki 2 hari raya setiap tahun. Yal'abuna fihima, dan mereka itu mengadakan permainan-permainan, perlombaan-perlombaan ya di hari raya tersebut. Permainan-permainan. Falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, qala kana lakum yawmani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Dulu kalian di masa jahiliyah punya 2 hari raya. Tapi sekarang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah menggantikan kepada kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Yaumul Fitri, hari raya Idul Fitri, dan juga Idul Adha. Ini 2 hari raya umat Islam. Ya, jadi kita tidak boleh merayakan hari raya orang-orang kafir yang ketika itu sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 2 hari raya itu? Yaitu hari raya Nairuz dan Mihrajan. Apa Nairuz? Dikatakan di dalam kamus Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'assirah ya, awwalu yaumin fis sanah asy-syamsiyah. Hari raya Nairuz itu adalah hari pertama di tahun Syamsiyah. Artinya ini adalah hari raya tahun baru. Ya, kita umat Islam nggak boleh merayakan hari raya tahun baru. Merayakan tahun baru sudah dilarang sejak di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Merayakan tahun baru, pergantian tahun, itu tidak boleh. Dalam bentuk apapun perayaannya. Dalam bentuk bakar ayam misalnya ya, atau bakar jagung, atau sekedar nonton bareng. Tapi dalam rangka merayakan tahun baru, ini tidak boleh. Karena merayakan tahun baru itu hari rayanya orang-orang jahiliyah yang sudah dilarang dan digantikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas wahyu dari Allah, yaitu diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha. Ini 2 hari raya umat Islam ini. Begitu. Kemudian, ya, kita juga umat Islam dilarang untuk mengikuti cara berpakaian orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Tasyabuh kepada orang kafir, kepada orang musyrik dalam berpakaian. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat 2 buah pakaian yang berwarna kuning. Ada 2 jenis pakaian yang warnanya itu kuning. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhihi min thiyabil kuffar, fala talbisaha. Ini sebenarnya ya, ini fala talbisha. Ini sebenarnya adalah 2 jenis pakaian orang-orang kafir. Ada 2 baju yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ini adalah pakaiannya orang kafir. Kamu jangan pakai pakaian ini. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Gitu. Nah, para ulama mengatakan, kita umat Islam itu sudah punya pakaian. Pakaian kita yang longgar, yang tidak transparan, yang menutup aurat. Ya, menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat. Dan tidak boleh pakaian kita itu menyerupai pakaian orang-orang kafir. Apa contoh pakaian orang-orang kafir? Ya, contohnya ya, saya contohkan pakaian biksu di kuil-kuil yang berwarna kuning itu ya. Nah, itu tidak boleh. Umat Islam tidak boleh pakai baju seperti itu. Karena itu baju khusus buat mereka.
Kalau baju batik boleh. Ini bukan baju kekhususan orang kafir. Jadi jangan diartikan, oh kalau gitu pakai gamis aja seperti di Arab atau pakai jubah. Tidak, boleh pakai kemeja karena kemeja itu bukan pakaian khusus mereka. Yang tidak boleh itu pakaian yang khusus buat mereka. Pakaian biksu misalnya ya. Begitu. Kemudian pakaian sinterklas. Nah, pakaian sinterklas silakan mereka mau pakai topi sinterklas. Tapi umat Islam tidak boleh pakai topi sinterklas karena ini baju khusus sinterklas. Gitu. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada yang namanya topi Yahudi, ya, topi Yahudi. Rahib-rahib Yahudi itu pakaiannya topinya begitu, yang warna hitam atau yang warna putih yang seperti peci tapi lebih kecil. Seperti cetakan serabi gitu ya. Seperti mangkok kecil gitu. Taruh di sini. Pakai penjepit biar nggak terbang. Nah, itu biasa dipakai oleh orang Yahudi, itu umat Islam nggak boleh pakai. Tidak boleh umat Islam pakai topi tersebut. Kemudian juga ada topi yang disebut dengan topi San Benito. Topi San Benito tahu? Topi San Benito itu adalah topinya orang-orang murtad di zaman Ratu Isabella di Spanyol. Jadi orang-orang Islam yang ketika itu kalah dalam pertempuran dipaksa murtad. Dan siapa yang murtad itu dipakaikan topi San Benito, ya, topi kerucut ya, kerucut. Itu nanti silakan di googling lah ya, bagi para penonton cari topi San Benito. Itu nggak boleh, itu pakaian khusus orang-orang murtad di Spanyol. Nah kemudian juga pakaian-pakaian yang mengandung simbol-simbol kafir, simbol-simbol di luar Islam, atau simbol-simbol penyembah setan. Simbol-simbol penyembah setan. Misalnya bajunya biasa, baju kaos. Tapi kaosnya itu ada sablonan angka 666. Gitu. Angka 666 itu adalah angka satanik. Itu tidak boleh. Ya, itu angka penyembah setan. Atau ada gambar tanduk setannya. Ada gambar tanduk setan. Atau lambang tanduk setan seperti begini ya. Ini tanduk setan. Ini nggak boleh. Kemudian juga pentagram. Ya, pentagram. Kemudian salib terbalik atau salib beneran itu juga tidak boleh. Jadi ini harus diperhatikan. Jangan sampai baju-baju kita itu ada simbol-simbol seperti itu. Termasuk simbol Dajjal. Ya, simbol Dajjal itu simbol mata satu, jangan dipakai. Atau kalau bisa kaosnya itu dihilangkan, sablonannya itu. Kadang ada ya teman-teman, kalau beli baju tidak perhatian gambarnya itu apa. Ternyata gambar setan ya. Gambar mata satu, Dajjal. Dajjal itu matanya satu. Ya. Nah sekarang sudah banyak lambang-lambang Dajjal bermata satu itu ditaruh di desain-desain, ya itu nggak boleh ya. Orang Islam harus perhatian terhadap pakaiannya. Dan memang yang paling aman kalau mau pakai kemeja atau pakai kaos yang tidak bergambar, apalagi gambar makhluk bernyawa. Nah ini tidak boleh ya. Nanti ada hukumnya sendiri nih, hukum menggambar makhluk bernyawa. Itu haram hukumnya. Menggambar makhluk bernyawa itu menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti di hari kiamat yang menggambarnya disuruh menghidupkan, disuruh meniupkan ruh, dan mereka tidak bisa menghidupkan. Atau dalam beberapa riwayat disebutkan makhluk-makhluk itu nanti akan menyiksa mereka. Ya, makhluk yang digambar itu disuruh dihidupkan. Dan mereka tidak mampu menghidupkan, tetapi Allah lah yang menghidupkannya dan diminta untuk menyiksa orang-orang yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wallahu a'lam, nanti dicek lagi riwayatnya.
Tapi yang jelas itu dilarang dan diminta untuk menghidupkan setiap gambar yang dia lukis, gambar-gambar makhluk bernyawa yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian juga di antara bentuk tasyabuh yang dilarang yaitu umat Islam diharamkan untuk menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat perayaan dan peribadatan. Nah, kenapa dilarang? Karena ini bukan kebiasaan orang Islam. Ya. Ini adalah kebiasaannya orang-orang kafir. Nabi SAW ketika beliau hidup, beliau banyak menyaksikan hal ini. Banyak orang-orang ahlul kitab ya yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka atau kuburan orang-orang soleh mereka sebagai tempat-tempat peribadatan. Maka dalam sebuah riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat, ya, laknatullahi alal yahud wan nasara. Beliau di sebelum meninggal beliau melaknat, ya, menyampaikan laknatullah, Allah melaknat. Berarti kalau Allah melaknat, ya Rasulullah juga melaknat. Laknatullahi alal yahudi wan nasara. Laknat Allah itu kepada Yahudi, kepada Nasrani. Ittakhidhu kubur anbiya'ihim masajid. Yuhadziru ma sona'u. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan beliau memperingatkan apa yang telah dilakukan oleh Yahudi Nasrani. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Jelas sekali bahwa kita itu tidak boleh menjadikan kuburan-kuburan nabi, kuburan orang saleh sebagai masjid. Jangankan dijadikan masjid, membangun bangunan di atas kuburan pun dilarang. Ya, meninggikan kuburan. Ali bin Abi Thalib pernah diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar meratakan setiap kuburan-kuburan yang ditinggikan. Jadi kuburan itu paling maksimal dalam fikih itu tingginya itu 1 jengkal. Tidak boleh sampai setinggi meja ini kuburannya gitu ya, tinggi. Atau setinggi rumah ada atapnya. Ini bentuk pengagungan yang berlebihan terhadap orang saleh. Ya, kita wajib menghormati kuburan. Kuburan tidak boleh diinjak. Kuburan tidak boleh diduduki. Tetapi tidak boleh juga kita mengagungkan kuburan-kuburan. Sebab ini bisa mengantarkan kepada sifat tasyabuh tadi. Orang-orang Yahudi, Nasrani menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Atau orang-orang musyrikin yang menjadikan kuburan orang-orang saleh seperti di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mereka banyak sekali yang mengagungkan orang-orang saleh berlebihan. Dan itu banyak diadopsi ya oleh orang-orang musyrik di zaman sekarang yang mereka mengagungkan kuburan-kuburan yang katanya itu kuburan orang saleh. Untuk berdoa di situ, ngalap berkah di situ, itu tidak boleh. Dilarang dalam ajaran Islam. Ya, haram hukumnya. Nah, ini ya. Jadi kita harus hati-hati baik dalam berpenampilan, kemudian berpakaian, beribadah. Itu harus diperhatikan. Dalam berhari raya juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita ikut merayakan hari raya yang bukan hari raya umat Islam. Ya. Nah, apakah kita tidak boleh sama sekali mengikuti orang kafir? Ternyata tidak semua hal dilarang. Ada penyerupaan terhadap orang kafir yang boleh selama itu bukan kekhususan mereka. Selama bukan kekhususan mereka. Ya, misalnya pakaian lah ya, tadi sudah saya contohkan. Orang Islam itu tidak harus pakai sarung kemana-mana. Boleh dia pakai celana sirwal. Ya, yang namanya celana panjang atau sirwal itu bukan pakaian khusus orang kafir. Umat Islam boleh memakainya. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi? Memakai kemeja. Boleh, tidak harus memakai gamis. Pakai kemeja boleh. Kemudian berkendaraan itu juga boleh.
ya berkendaraan dan lain sebagainya. Jadi intinya pakaian itu bukan khusus bagi orang-orang kafir. Tapi kalau yang khusus buat orang kafir jangan dipakai. Ya, tidak boleh hukumnya. Nah, tasyabbuh ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukumnya termasuk dosa besar. Dosanya besar. Tasyabbuh ini menyerupai orang-orang kafir dalam gaya hidup, dalam berpakaian, dalam beribadah, dalam berhari raya yang ini merupakan kekhususan mereka, maka hukumnya dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Siapapun itu. Jadi siapapun yang ikut-ikutan suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Termasuk juga dalam hadis yang lain ya. Enggak cuma satu hadisnya, ada hadis yang lain. Laisa minna man tasyabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Gitu. Nah, oleh karenanya wajib bagi kita ya untuk berhati-hati jangan sampai kita termasuk golongan mereka. Karena ancamannya berat nih. Yang meniru-niru suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Ya, bagian dari kaum itu. Jadi jangan ditiru. Jangan ditiru. Kita umat Islam itu punya jati diri. Kalau makan kita pakai tangan kanan. Kalau orang kafir makan nggak pakai tangan kanan, dia pakai tangan kiri. Kadang kanan, kadang kiri begitu ya. Nggak baca doa. Jangan ditiru. Itu kebiasaan mereka. Kita punya kebiasaan tersendiri. Seperti misalkan umat Islam itu kalau buang air kecil harus cebok. Jangan seperti orang-orang kafir yang tidak pernah cebok. Ya, kita punya jati diri, kita punya ajaran, kita punya teladan, kita punya sunnah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya supaya kita tidak terjatuh ke dalam gaya hidup orang-orang kafir, kita harus belajar bagaimana gaya hidup orang Islam. Karena dalam Islam itu lengkap ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada panduannya. Gimana ketika kita bangun tidur, baca apa, kemudian harus ngapain. Dalam bekerja juga bagaimana, ketika ketemu orang bagaimana, gitu. Mengucapkan salam juga ada ucapan salam yang dalam Islam, ada ucapan salam orang kafir. Nah, ucapan salam orang kafir nggak boleh juga. Ucapan salam yang biasa diucapkan orang-orang kafir banyak sekali. Itu nggak boleh kita contoh. Kita hanya boleh mengikuti salamnya orang Islam, yaitu dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun salam selain itu, ya salam-salam yang lain. Nah, ini salam yang nggak tahu ini dari mana ya. Salam luar biasa, gitu. Salam luar biasa. Walaupun kelihatannya keren, keren ya. Salam luar biasa. Salam sukses. Salam sukses. Nggak ada sunnahnya itu. Sunnahnya ya Assalamualaikum. Jangan salam sukses. Salam luar biasa. Salam apa lagi ya? Nggak ngerti deh ya. Itu salam-salam yang biasa. Ada salam yang khusus buat orang-orang kafir. Macam-macam. Nanti bisa dilihat sendiri. Orang kafir ketika mengucapkan salam. Ada ucapan-ucapan khusus mereka. Dengan bahasa-bahasa mereka. Ya, ada yang dengan bahasa Ibrani. Ada yang dengan bahasa Mandarin. Ada yang dengan bahasa bahasa tertentu ya. Seperti itu. Dan itu sudah menyebar dan anehnya para pejabat kita banyak yang mengucapkan salam-salam begitu. Padahal pejabat kita itu agamanya Islam. Katanya toleransi, tapi itu sebenarnya sudah toleransi yang kebablasan ya. Toleransi boleh, toleransi itu kan saling menghargai, bukan mengikuti. Kalau mengikuti itu bukan toleransi namanya. Tasyabuh. Jadi perlu dicamkan berat nih ya. Penting sekali. Toleransi, ya toleransi. Tetapi kalau sudah gaya khusus mereka, ya kita nggak ikutilah.
Masa kita juga harus pakai baju Sinterklas, kan tidak ya? Begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan bahwa hal ini akan terjadi dan memang sudah terjadi. Apa kata beliau? La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Sungguh kalian akan mengikuti jalannya umat-umat terdahulu. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Satu hasta itu segini ya, dari sikut sampai pergelangan tangan, atau dari kepalan tangan sampai sikut. Satu hasta. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta ya. Hatta law dakhalu fi juhri dabbin, sampai kalau mereka itu masuk ke dalam lubang dob, lubang biawak, lattaba'tumuhum, kalian akan ikut mereka. Kami heran para sahabat. Qulna ya Rasulullah, al yahuda wan nasara, siapa yang dipanuti itu wahai Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasrani? Faman, kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, ini hadis dari riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Jadi prediksi Rasulullah sudah terbukti nyata, terlihat bagaimana umat Islam sekarang mengikuti gaya hidup Yahudi, Nasrani, sehingga kehilangan jati diri keislamannya. Seolah-olah orang Islam dengan yang bukan Islam tuh nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi kalau kita lihat, kita ketemu orang di jalan nih, kita nggak bisa bedain dia Islam atau bukan sih. Kok nggak ada bedanya dengan orang di luar Islam? Gitu. Kalau mengucapkan salam, dia salamnya bukan salam Islami. Kita jadi curiga, dia Islam bukannya, kok dia nggak mengucap assalamualaikum sih? Gitu. Nah, yang diucapkan salam yang lain. Nah, ini juga penting sekali ya. Assalamualaikum ketika ketemu sesama muslim, ini penting. Ini yang disunahkan, ya, diajarkan dalam Islam seperti itu. Bukan salam-salam yang lain. Pakaian juga sama. Harus berbeda orang Islam dengan yang di luar Islam. Jangan kita ikut-ikut pakaian khusus mereka. Dan tasyabuh ini kalau dibiarkan, kalau tidak kita hentikan, dibiarkanlah ya umat Islam ikut-ikutan gaya hidup orang kafir, pakaian segala macam. Kalau dibiarkan, apa kata para ulama? Para ulama mengatakan al-musyabahatu fil zahiri tuthiru naw'a mawaddatin wa mahabbatin. Sesungguhnya tasyabuh, meniru gaya orang kafir secara lahiriah, akan memberikan efek samping kecintaan terhadap batin, kecintaan batin kepada mereka. Itu. Ya, al-musyabahatu fil zahiri turithu naw'a mawaddatin wa mahabbatin fi batin wa muwalatin fil batin, dan juga ikatan batin. Ya, ikatan batin. Semakin kita mirip dengan mereka, maka batin kita itu akan semakin terpaut dengan mereka. Sehingga kita nggak lagi terpaut dengan agama Islam. Kita nggak lagi terpaut dengan agama Islam. Kita malah terpaut dengan mereka. Cinta kepada mereka gitu ya. Cari tahu berita-berita mereka segala macam. Ya, ini. Dan ini, kata para ulama, adalah satu hal yang sudah terbukti secara eksperimen. Wa hadza amrun yashhadu bihil hissu wat tajribah. Dan ini adalah perkara yang benar-benar sudah terbukti secara indrawi. Kita bisa lihat, dan juga secara eksperimen juga sudah terbukti. Dimulai dari keserupaan dalam penampilan, nanti lama-kelamaan akan menimbulkan kecintaan hati kepada mereka. Kesenangan kepada mereka. Pautan, kecintaan hati, ya, ikatan batin kepada mereka. Gitu. Ini tidak boleh ya. Nah, ini nasihat dari para ulama bahwa tasyabuh itu memang harus benar-benar dikikis dari hal yang terkecil, seperti memelihara jenggot saja, itu penting sekali. Ya, memelihara jenggot, mengucapkan salam, kemudian berpakaian kita,
sampai peribadatan kita. Ya, yang terberat itu ya peribadatan, perayaan hari raya, hari besar. Itu jangan sampai kita terjatuh dalam perayaan-perayaan mengikuti perayaan di luar Islam. Tidak boleh, haram hukumnya, dan akan mengakibatkan kita kehilangan jati diri sebagai seorang muslim dan terancam dengan hadis Nabi tadi ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru, menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam kaum tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga istri kita, menjaga suami kita, menjaga orang tua kita, menjaga orang-orang terdekat kita, dan menjaga semua kaum muslimin dari bahaya tasyabbuh ini. Dan obat daripada tasyabbuh tidak lain adalah ilmu. Orang Islam harus belajar ilmu Islam. Bagaimana seharusnya menjadi pribadi muslim yang benar. Ya, semakin dia belajar ilmu, maka dia semakin tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang islami, mana yang jahili. Wallahu alam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Sahabat LC. Sahabat LC, cinta Islam selamanya. Taib jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Yusuf Supriyadi SPDI yang sudah memaparkan pembahasan mengenai larangan bertasyabuh di webinar yang ke-127 ini. Mudah-mudahan teman-teman pemirsa dan sahabat LC Media mendapatkan ilmunya dan tentunya bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mendukung terus kegiatan atau program dari LC. Mudah-mudahan teman-teman yang share, yang terus mendukung kegiatan atau program dari LC mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu di webinar yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.